wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elva Dwi Jayanti. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai solusi problem bangsa seperti korupsi, kerusakan lingkungan, dekadensi moral, dan lain-lain. Pancasila sebagai solusi problem korupsi di Indonesia. Situasi negara Indonesia saat ini memprihatinkan. Begitu banyak masalah menimpa bangsa ini dalam bentuk krisis yang multidimensial. Krisis ekonomi, politik, budaya, sosial, hankam, pendidikan, dan lain-lain, yang sebenarnya berhulu pada krisis moral. Membangun kesadaran moral anti korupsi berdasarkan Pancasila adalah membangun mentalitas melalui penguatan eksternal dan internal tersebut dalam diri masyarakat. Nilai-nilai Pancasila apabila betul-betul dipahami, dihayati, dan diamalkan tentu mampu menurunkan angka korupsi. Penanaman satu sila saja, yaitu sila pertama, apabila bangsa Indonesia menyadari jati dirinya sebagai makhluk Tuhan, tentu tidak akan mudah menjatuhkan martabat dirinya ke dalam kehinaan dengan melakukan korupsi. Perbuatan korupsi terjadi karena hilangnya kontrol diri dan ketidakmampuan untuk menahan diri melakukan kejahatan. Yang selanjutnya ada Pancasila sebagai solusi problem dalam lingkungan hidup. Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 ditegaskan lebih lanjut bahwa sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah yang pertama, tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup. Yang kedua, terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup. Yang ketiga, terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan. Yang keempat, tercapainya keserasian fungsi lingkungan hidup. Yang kelima, terkendalinya pemanfaat sumber daya secara bijaksana. Yang selanjutnya, Pancasila sebagai solusi dekadasi moral. Moralitas mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan untuk mengatasi segala krisis yang melanda negara tercinta ini. Kalau krisis moral sebagai hulu dari semua masalah, maka melalui moralitas pula krisis dapat diatasi. Moralitas individu adalah kesadaran tentang prinsip baik bersifat kedalam, tertanam dalam diri manusia, yang akan mempengaruhi cara berpikir dan bertindak. Mereka membaca Pancasila hanya sebatas di bibir saja, tapi tidak menghafalkan atau tidak mengaplikasikan dalam kehidupan, sehingga di sana sini marak dengan perkelahian pelajar, penggunaan obat-obat terlarang atau narkoba, bahkan penyakit yang paling parah tidak bisa disembuhkan di kalangan pejabat, yaitu korupsi. Semua ini adalah tanda-tanda dari kemerosotan akhlak bangsa yang sulit untuk diobati, karena sila pertama untuk manusia-manusia seperti ini hanyalah tulisan belaka. Kita tahu benar bahwa manusia itu terjadi dari jiwa dan raga. Diberikan akal oleh Tuhan Yang Maha Esa, tapi seringkali akal itu dikalahkan oleh nafsu sehingga terciptalah kebobrokan dalam mental dan moral. Persatuan Indonesia dalam sila ketiga adalah suatu yang bulat, tidak dapat dipisah-pisah. Oleh karena itu, dalam pergaulan kita harus saling menunjukkan rasa persatuan walaupun berbeda-beda agama, suku, adat, dan latar belakang. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai solusi program cut. Ulang.